Kaleidoskop Politik 2021. Sepanjang tahun 2021 tentu banyak kejadian politik yang menghiasi negeri Indonesia. Dalam rangkuman Kaleidoskop 2021, di bulan Januari, Jokowi suntik vaksin perdana. Presiden Jokowi menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19. Penyuntikan dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Penyuntikan perdana terhadap Jokowi dengan vaksin COVID Sinovac buatan perusahaan Cina menandai program vaksinasi di Indonesia. Penyuntikan terhadap Jokowi dilakukan tim dokter kepresidenan. Dari pantauan, Jokowi disuntik di bagian lengan kiri. Selanjutnya, Jokowi dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju turut diberikan suntikan dosis pertama Sinovac. Kendati begitu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak ikut disuntik vaksin karena faktor usia. Pada program kali ini tahap pertama, pemerintah telah membuat daftar prioritas penerima vaksin. Kelompok prioritas pertama, tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, TNI, Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik. Terkait pemberian vaksin, pemerintah juga mentargetkan setidaknya 70% penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta harus diberikan vaksin agar terbentuk kekebalan populasi atau herd immunity. BPOM juga telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization vaksin Sinovac. BPOM juga menyebut vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3%. Kepala BPOM Penny Lukito pastikan vaksin COVID Sinovac aman digunakan. Menurutnya efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang. Bahkan Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa halal untuk penggunaan vaksin ini. Pilkada 2022 dan 2023 beralih ke 2024. Jokowi bergantian berkomunikasi dengan partai koalisinya terkait rencana sebagian fraksi di DPR yang ingin pilkada digelar 2022 dan 2023. Kepada para ketua umum dan pentolan partai, Presiden sampaikan kehendaknya agar pilkada digelar di tahun 2024. Politikus Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan persamuhan membicarakan vaksin COVID, radikal, dan moderasi beragama serta pilkada yang akan datang. Pada Kamis 28 Januari, Presiden meriung bersama 18 orang mantan juru bicara dan pengaruh atau influencer tim pemenangannya di Pilpres 2019 di Istana Negara. Menurut Asrul, Presiden menyampaikan ihwal pandemi COVID dan situasi ekonomi yang masih jauh dari pulih. Presiden juga menyampaikan kekhawatiran bahwa hajatan politik pilkada yang berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat justru mengganggu pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan. Jokowi juga sempat menanyakan sikap partai Golkar yang dianggap mendukung normalisasi pilkada 2022 dan 2023. Politikus Golkar Aceh Hasan Sazili dan Rizal Malarangeng kemudian menyampaikan klarifikasinya. Menurut Aceh, bahwa sikap Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan jajaran partai beringin sudah jelas bahwa melihat realitas politik, undang-undang pilkada yang ada saat ini digunakan terlebih dahulu sebelum dievaluasi. Pada Februari, ada Gibran menjadi wali kota Solo. Gibran menjadi wali kota Solo setelah dilantik Ganjar, dan Ganjar Pranowo juga mengajak kepala daerah dilantik bersama dengan mengentaskan kemiskinan, peningkatan perekonomian, dan teknologi sebagaimana diketahui Komisi Pemilihan Umum. Kota Solo mengesahkan kemenangan pasangan Gibran Raka Buming Raka dan juga Teguh Prakosa di Swiss Bell Hotel Solo, Jawa Tengah pada Kamis 21 Januari atau disahkan pada Februari. Dan selain ada Gibran, ada Bobi Nasution dilantik menjadi wali kota Medan. Menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution resmi dilantik menjadi wali kota Medan. Pelantikan Bobi dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Pelantikan Bobi Nasution dan wakilnya Aulia Rahman digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubsu, Medan pada Jumat 26 Februari. Pelantikan disiarkan langsung lewat channel YouTube Info Sumut. Pelantikan diawali dengan menyampaikan Indonesia Raya, kemudian dibacakan surat keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengangkatan wali kota dan wakil wali kota Solo. Pelantikan diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya, kemudian dibacakan surat keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengangkatan wali kota dan wakil wali kota Medan hasil pemilihan kepala daerah 2020. Di bulan Maret ada dualisme Demokrat. Manuver Kepala Staf Presiden Muldoko yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya Jokowi diam seribu bahasa dalam menyikapi aksi politik yang dilakukan anak buahnya. Wartawan asing yang lama meliput isu-isu politik Indonesia, John Macbeth dalam analisis dikutip dari Asian Times pada 9 Maret mengatakan bahwa manuver dilakukan Muldoko memang memunculkan adanya motif mantan Panglima TNI tersebut menggunakan Demokrat sebagai
kendaraan politik di Pilpres 2024. Namun, Macbeth manuver Muldoko tidak hanya menimbulkan syakwa sangka bahwa Muldoko hendak menggunakan Demokrat sebagai kendaraan politik di Pilpres nanti. Macbeth juga menyatakan motif lain bermunculan dari dualisme Demokrat yang dilakukan Muldoko dengan mengusur AHY yang notabene merupakan terah pengurus dan pendiri partai, yaitu SBY yang juga pernah menjabat sebagai Presiden RI. Macbeth mengatakan motif lain yang muncul dari aksi Muldoko merebut Demokrat ialah upaya pemerintah yang hendak menguasai suara DPR. Dengan dipimpin Muldoko, Demokrat serta-serta menjadi anggota koalisi pemerintah dan siap digunakan mendukung segala kebijakan pemerintah. Menurut Macbeth juga, motif-motif tersebut bermunculan lantaran Jokowi tidak menanggapi langsung aksi anak buahnya yang berupaya menyingkirkan terah SBY yang selama ini menjadi ciri khas Partai Demokrat. Ia mengatakan skenario tersebut nantinya bisa dimulai dengan meminta partai-partai di parlemen untuk menggelar sidang istimewa MPR untuk merubah sebagian pasal Undang-Undang 1945. Dan hal ini juga yang menjadi wacana 3 periode masa jabatan presiden agar Jokowi bisa tetap menjabat pada periode 2024-2029. Pada April berdirinya Partai Umat. Partai Umat yang digagas oleh Amin Rais akan mendeklarasikan diri sebagai partai politik pada Kamis 29 April. Deklarasi tersebut rencana akan dilakukan di Jogja dan dapat disaksikan secara virtual. Menurut salah satu penggagas Partai Umat, Agung Muzin, menantu Amin Rais yang bernama Ridho Rahmadi menjadi salah satu kandidat ketua umum partai. Terpilihnya nama Ridho Rahmadi sebagai salah satu kandidat pun sudah merupakan pertimbangan pihak-pihak Majelis Syuro. Menurut Agung, Majelis Syuro menginginkan agar calon kandidat ketua umum haruslah yang terbaik untuk partai. Kendati demikian, Agung mengatakan masih terdapat kemungkinan munculnya nama-nama lain dalam kemurusan partai, termasuk sosok ketua umum. Hal itu ia katakan bisa saja terjadi di menit-menit akhir menjelang deklarasi partai. Bahkan menyebut dalam 2 atau 3 hari ke depan, nama-nama yang terpilih akan diputuskan. Selain itu, Agung juga menyebut beberapa nama tokoh yang akan bergabung dalam Partai Umat. Beberapa nama disebut diantaranya artis senior Neno Warisman, Alda Ismet atau istri mantan Gubernur Kepulauan Riau Ismet Abdullah, hingga Buniani. Pada bulan Mei, tenaga kerja asing Cina datang ke Indonesia di tengah larangan mudik di masyarakat. Seorang pakar kebijakan publik mengkritik sikap pemerintah yang reaktif dan sepotong-potong saat melarang penerbangan charter dari luar negeri yang melayani tenaga kerja asing selama peniadaan mudik. Larangan tersebut diterapkan di tengah gelombang kritik atas kehadiran warga negara asing dari Cina melalui penerbangan charter. Sementara seorang pejabat dari Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan kemunculan kembali isu soal kehadiran tenaga kerja Cina di Indonesia tidak lepas dari sentimen terkait negara Cina. Dalam hal ini, masyarakat melayangkan kritikan terhadap pemerintah terkait kehadiran 300 tenaga kerja Cina di Bandara Soekarno-Hatta di tengah kebijakan larangan mudik. Keterangan resmi pejabat keimigrasian mengatakan bahwa kehadiran 300 tenaga kerja Cina telah memenuhi aturan keimigrasi, yaitu antara lain terkait proyek strategis nasional. Mereka datang dalam 3 kloter pada Selasa 4 Mei, Kamis 6 Mei, dan Sabtu 8 Mei, kemudian di Bandara Soekarno-Hatta, Provinsi Banten. Namun sebagian masyarakat menganggap izin yang diberikan pemerintah terhadap kehadiran mereka tidak peka, karena di saat bersamaan pemerintah melarang warganya untuk mudik lebaran. Hasil pemeriksaan Kemenkes, 2 orang warga Cina tersebut positif terpapar COVID dan orang tersebut sedang menjalani isolasi di salah satu hotel di Jakarta. Di bulan Juni, gonjang-ganjing dana haji untuk infrastruktur muncul di tengah masyarakat. Baru-baru ini, gonjang-ganjing terkait Presiden Jokowi telah mengalokasikan dana haji sebesar 38,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur semakin menyebar luas. Kabar terkait Presiden Jokowi dan dana haji itu pun sontak menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satu yaitu Ferdinand Hutahiya yang angkat bicara terkait kabar yang kini tengah menjadi topik panas, yang mengatakan bahwa isu-isu yang beredar terkait keputusan pemerintah yang membatalkan pelaksanaan ibadah haji untuk jemaah Indonesia di tahun 2021. Semakin liar isu tersebut, bahkan tidak sedikit orang dibuat percaya akan berita yang tidak berdasar. Tak hanya itu, Ferdinand Hutahiya mengungkapkan jika ada sejumlah pihak yang dengan sengaja mencari panggung demi mendapatkan perhatian dari publik dengan menyebarkan kabar burung. Kaleidoskop Politik 2021. Kaleidoskop Politik 2021. Di bulan Juli 2021, Rahmawati Soekarno Putri meninggal dunia pada Sabtu 3 Juli 2021
di RSPAD Gatot Subroto. Putri Presiden pertama Soekarno tersebut selama ini dikenal selalu berbeda arah politik dengan kakaknya Megawati Soekarno Putri. Ketika mendirikan Partai Pelopor pada 2002, Rahmawati terang-terangan menyebut Megawati hanyalah anak biologis Soekarno, bukan anak ideologis. Rahmawati juga pernah menuding Ketua Umum PDI Perjuangan telah melakukan makar saat menjadi Wakil Presiden pendamping Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada tahun 99 hingga 2001. Rahmawati juga menyebut makar yang dilakukan Megawati terjadi ketika Gus Dur hendak menetapkan Khairuddin Ismail sebagai Kapolri. Kemudian Megawati lakukan tindakan insubordinasi atas pilihan Gus Dur agar Suryono Bimantoro bisa menjadi Kapolri. Rahmawati pernah menyebut kakaknya membuka peluang penyebaran komunisme di Indonesia karena menjadi bagian dari pemerintah yang mengajarkan rakyat untuk berbuat tidak adil. Rahmawati juga menyinggung ketika Megawati menjabat sebagai Presiden kelima, menandatangani amandemen ketiga dan keempat Undang-Undang 1945 yang menilai keputusan tersebut karena Megawati ingin menjalankan pemerintahan yang liberal kapitalistik. Di bulan Agustus, Wakil Ketua Umum Partai Umat Agung Mozin pun mundur diri dari partainya. Pendiri dan Wakil Ketua Umum Partai Umat Agung Mozin mengatakan salah satu alasan mengundurkan diri adalah adanya dinamika di internal. Ia mengatakan ada kebuntutan komunikasi dan sekat informasi di elitis. Pendiri dan Wakil Ketua Umum Partai Umat Agung Mozin mengatakan salah satu alasan mengundurkan diri adalah adanya dinamika di internal. Ia mengatakan ada kebuntutan komunikasi dan sekat informasi di elit partai politik tersebut. Menurut Agung, para elit partai tersebut tidak mengedepankan akhlakul karimah, seraya mempertimbangkan beragam informasi dan aspirasi dari para kader di daerah, termasuk aktivis demokrasi yang konsisten melawan feodalisme dan dinasti politik. Dalam suratnya, Agung menyampaikan terima kasih dan penghargaan terhadap para pengurus, anggota, dan simpatisan partai yang telah bekerja keras hingga terbitnya pengesahan Badan Hukum Partai. Ia juga menyatakan bahwa momentum terbitnya pengesahan Badan Hukum Partai bisa menjadi kontemplasi kerja-kerja politik ke depannya. Di bulan September, politik baliho tokoh partai. Akhir-akhir ini warga dan sejumlah daerah disuguhi baliho tokoh politis yang terpampang di sudut-sudut kota. Pro kontra akhirnya muncul. Sejumlah pihak menuding aksi nampang para politikus hanya mencari popularitas untuk bekal pemilu ataupun pilpres di 2024 nanti. Tudingan keras pun sempat muncul saat pemasangan baliho tokoh politik di tengah pandemi COVID dianggap melukai hati nurani masyarakat. Menurut pengamat politik Universitas Negeri Semarang Cahyo Seftiono, metode kampanye dengan baliho sejatinya sah-sah saja jika dilihat sebagai strategi politik. Sangat elegan, baliho pun didesain lebih edukatif dan inovatif sehingga akan lebih mengena di hati masyarakat. Sayangnya, di saat kondisi masyarakat di tengah dilanda pandemi, baliho yang dipasang terkesan monoton. Di bulan Oktober, tanggapan Menteri Agama Yakut Khalil terkait kemenang hadiah untuk NU. Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal kemenang hadiah negara bagi NU menuai banyak kritik. Sebagai seorang menteri, ia semestinya dapat bersikap adil dan bijaksana bagi semua agama di tanah air dan tidak melontarkan pernyataan yang kurang bijak, sekalipun pernyataan dilontarkan di dalam forum internal. Ia menekankan semua elemen bangsa Indonesia memiliki peran strategis dalam mendirikan NKRI, serta melahirkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama, serta golongan. Ia juga mengatakan kemenang adalah hadiah untuk semua agama, bukan hanya untuk NU maupun umat Islam saja. Ia juga tegaskan NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam privilege atau kekhususan dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Di bulan November, putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja membingungkan. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, menilai MK mengambil politik jalan tengah dalam putusan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dugaannya pun berangkat dari adanya 4 hakim yang memiliki pendapat berbeda. Ia juga mengatakan jalan tengah yang diambil membuat bingung putusan MK. Ia juga mengatakan bahwa proses legislasi pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Bila demikian, seharusnya produk yang dihasilkan dalam proses tersebut juga inkonstitusional. Tetapi ia juga mengatakan putusan MK justru membedakan antara proses dengan hasil, sehingga yang dinyatakan inkonstitusional hanya proses, tetapi undang-undang tetap konstitusional dan berlaku. Bivitri juga melanjutkan putusan MK yang mengabulkan gugatan formil pertama dalam sejarah. Dia mengatakan tidak mungkin MK menolak lagi permohonan uji formil Omnibus Law Cipta Kerja karena cacat formil yang
didalilkan para pemohon sangat nyata dan sederhana. Namun di sisi lain, MK juga masih melakukan pertimbangan politik, tak hanya hukum. Karena itu, ia mengatakan jalan keluarnya adalah putusan MK yang membingungkan. Di bulan Desember, ricu upah minimum provinsi atau UMP DKI naik 5%. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi kenaikan upah minimum provinsi untuk 2022 naik menjadi 5,1%. Presiden KSPI Said Iqbal menilai keputusan ini adalah bentuk keberanian politik Anies. Hari ini Anies mengumumkan revisi kenaikan UMP DKI 2022 dari semula hanya 37.749 atau 0,85% menjadi 225.667 menjadi Rp225.667 atau 5,11%. Dengan begitu, UMP DKI ditetapkan senilai Rp4.641.000 untuk tahun 2022. Ia juga mengatakan kenaikan UMP sebesar 5,1% akan menguntungkan pengusaha. Yang mengutip pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Manofora bahwa kenaikan upah 5% akan menumbuhkan daya beli masyarakat secara nasional hingga Rp180 triliun. Kaleidoskop Politik 2021.